Ya, baik Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam, selamat sore. Kami mewakili majelis mengucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk kita bersama-sama mengucap syukur. Kenapa harus mengucap syukur? Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Kita sudah boleh melewati segala kesulitan. Saat ini memang sengaja kita kasih jeda 1 hari untuk supaya keluarga dapat istirahat. Lalu saat ini keluarga mengundang kita untuk ucapan syukur karena segala prosesi sudah boleh berjalan dengan baik. Karena itu mari bersama-sama dan sembari kita juga menguatkan keluarga agar keluarga tidak merasakan kesendirian. Kita hadir saat ini dan saya undang untuk kita memulai ibadah. Bangkit berdiri, kita naikkan pujian Kidung Jemaat 17 ayat yang pertama saja. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Tuhan hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini dan bersama-sama membangun persekutuan yang indah. Karena Tuhan mengizinkan kami boleh berada di keluarga kami melewati masa-masa sulit dan kami sekarang hadir untuk mengucap syukur. Kami rindu Tuhan dalam ucapan syukur ini, berkat Tuhan tercurah atas kami melalui persekutuan, puji-pujian dan juga firman yang akan kami dengarkan. Kiranya kehadiran kami juga menguatkan dan menghibur keluarga, juga memberikan pengharapan tetap tengah-tengah persoalan yang ada. Bapa, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu dan tutup bungkus dengan kuasa darah Kudus-Mu, sehingga dalam sepanjang peribadahan kami tidak terintimidasi oleh kuasa-kuasa yang tidak Kau kehendaki. Kami menyerahkan dari awal sampai dengan pada akhirnya hanya oleh pertolongan Tuhan. Andai Tuhan rekan-rekan yang mungkin dalam perjalanan Tuhan sertai, agar boleh tiba di tempat ini, di rumah keluarga kami yang terkasih dengan segala selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memulai ibadah ini dengan penuh rasa syukur. Di dalam nama Amin. Silakan. Mari yang di luar, di dalam aja. Ya, Bapak Ibu, saat ini saya akan membacakan renungan harian dari puji dan janji, dan juga dari janji hidup. Itu sama. Kalau di janji hidup itu penjabarannya, kalau di puji dan janji itu hanya penggalan ayatnya saja. Dan itu menjadi tradisi yang baik yang dilakukan. Dan saya teringat bahwa almarhum sampai akhir nafasnya pun melakukan hal ini. Mari kita tetap setiap hari paling tidak 1 atau 2 ayat kita membacanya untuk menguatkan kita sepanjang hari. Ayat firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat yang ke-43 dan 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku. Sekali lagi, janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku. Akan sampai waktunya orang tidak mau lagi menerima ajaran yang benar. Sebaliknya, mereka akan menuruti keinginan mereka sendiri dan mengumpulkan banyak guru guna diajarkan hal-hal yang enak didengar di telinga mereka. Mereka akan menutup telinga mendengar terhadap yang benar, tetapi akan memasang telinga terhadap cerita-cerita dongeng.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan, saya tidak akan mengungkit, tidak bermaksud untuk mengungkit atau mengulang kepedihan, menceritakan bahwa almarhum ini adalah sosok yang keras. Saya mengenal beliau keras, tetapi dalam kekerasannya itu dia benar gitu. Dia menyampaikan apa yang benar. Dia tidak mau kebenaran itu menjadi nilai yang rendah. Dia mau kebenaran Allah tetaplah menjadi kebenaran yang tidak bisa disandingkan oleh apapun. Sehingga terkesan setiap orang yang mungkin kenal secara pribadi dengan beliau adalah sosok yang pegang prinsip yang luar biasa. Sampai pada akhirnya di hari Minggu jam 9.30 itu adalah pembuktian prinsip yang tidak bisa dipatahkan oleh anak cucunya sekalipun, suaminya sekalipun. Dia hanya menginginkan Tuhan saja, bukan pertolongan medis, bukan belas kasihan manusia. Nah, saya kira kaitannya dengan apa yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus dalam surat 2 Timotius ini, akan sampai waktunya orang tidak mau lagi menerima ajaran, dan ini membutuhkan energi yang keras. Jadi coba kita perhatikan generasi-generasi muda ini, maaf bukan meremehkan, merendahkan, tetapi kualitas iman itu menurun karena digoyang oleh berbagai hal. Multimedia, internet, gadget itu menggoyang prinsip itu. Sehingga mungkin saja pesan ini pun menjadi pesan dari almarhum, menginginkan bahwa prinsip iman atau firman Tuhan itu harus disampaikan dengan sungguh-sungguh. Ada urgensi di sini. Di masa pandemi ini anak-anak sudah ibadah online ya. Betul ya, semua ya. Tidak ada anak sekolah minggu yang ibadah tatap muka. Anak saya, 2 anak itu, Tio dan Jason itu, kalau saya tidak marah, mamanya tidak marah, dia akan abaikan itu ibadah sekolah minggu. Dia lebih minat dengan video-video YouTube, game, atau TikTok. Karena itu mungkin saja firman Tuhan ini memang harus tersampaikan dalam kaitannya kehidupan kita saat ini. Akan ada waktunya orang tidak mau lagi menerima ajaran yang benar. Nah, coba kita bayangkan apa yang menjadi keinginan dari almarhum di masa hidupnya. Dia punya keinginan kuat sekali, dia punya kemauan keras sekali. Jadi sampai saya kemarin katakan semua yang ada di sekitarnya dimenangkan. Nah, ya dimenangkan itu dalam arti bukan dikristenkan ya, tetapi diperkenalkan kebenaran yang kualitasnya melampaui apapun. Jadi sampai suami juga akhirnya mengikut Tuhan, mertua mengikut Tuhan, Bu Wayan Ciri mengikut Tuhan, dan ada anak baptisnya yaitu Pak Iman Sumaryana menjadi hamba Tuhan. Itu kalau saya melihat ada militansi yang tidak semua orang memiliki hal itu. Jadi firman Tuhan ini berkali-kali harus kita dengarkan. Kemarin juga saya menyampaikan tentang Mazmur yang menyampaikan bahwa aku sudah memberitakan namamu, memasyurkan namamu di antara saudara-saudara dan semua orang. Jadi apa yang menjadi perenungan kita pada sore hari ini kiranya bukan menambah kesedihan, kepedihan, tetapi menguatkan bahwa ada hal yang harus kita lanjutkan dari apa yang sudah ia lakukan di masa hidupnya. Nah, kekuatan itu kiranya membuat kita tetap semangat untuk menegakkan kebenaran, untuk menyampaikan firman Allah, untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati akan firman Tuhan yang kita dengarkan dan renungkan secara singkat tadi. Mari kita sambut dengan pujian, ya Tuhan tiap jam.
Ya Tuhan biarja ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami akan merenungkan sebagian kecil dari firman. Berikan kami roh hikmat dan pengertian agar firman Tuhan yang kami dengarkan kami boleh pahami, mengerti, bukan dengan keterbatasan hikmat kami manusia, melainkan Roh-Mu yang kudus menolong kami. Dan hamba yang menyampaikan Tuhan urapi, agar setiap apa yang hamba sampaikan sungguh-sungguh berasal daripada kehendak Tuhan saja. Kami yang mendengarkan diberkati, dan nama Tuhan akan kami permuliakan melalui sikap hidup kami hari lepas hari, saat menjadikan firman Tuhan sebagai tolak ukur dalam kami mengambil keputusan dan bersikap dalam hidup. Bapa, tutup bungkus dengan kuasa darah kudus-Mu, kami akan membangun relasi yang intim dengan Tuhan melalui firman Tuhan ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengambil firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang keempat saja. Maaf, 1 Timotius pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang keempat. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mana Axel? Sini duduk di sini. Ini cucu yang paling dekat dan sangat terpukul dengan Axel baca 1 sampai ayat yang keempat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Oke. Ya, makasih Axel. Jadi surat Paulus kepada Timotius ini sebenarnya surat pastoral, surat pembinaan, karena Timotius adalah adik rohaninya atau anak rohaninya daripada Rasul Paulus. Dan tentu saja seorang anak rohani belum memiliki pengalaman yang matang dibanding dengan gurunya atau kakak rohaninya. Saya tidak menemukan balasan surat daripada Timotius kepada Rasul Paulus, tetapi surat ini menyiratkan bahwa Timotius mengalami depresi yang hebat. Sesungguhnya Timotius yang muda itu mungkin saja tidak mampu melakukan tugas tanggung jawab yang dipercayakan Rasul Paulus, karena dia masih muda dan belum berpengalaman. Dan firman Tuhan itu sebagai jendela yang kita harus membayangkan bahwa dari firman Tuhan itu ada kejadian di balik itu. Dari teks ini kita bayangkan ada kejadian di balik itu.
Dan pasti kaitannya, kalau dikatakan surat pastoral, kaitannya, kejadian itu kaitannya dengan pelayanan. Kalau kayak kita baca ayat pengantarnya tadi, ada urgensi di dalam, ada masalah yang urgen di dalam pelayanan Rasul Paulus, atau di dalam pelayanan seorang Timotius. Mungkin Timotius berkeluh kesah dan mengatakan, aku tidak mampu Tuhan, aku tidak mampu Guru. Pekerjaan ini sangat berat sekali. Bagaimana membimbing orang yang hidup dalam dosa menuju ke pertobatan itu sulit sekali. Menyadarkan orang yang bengkung itu sulit sekali. Menyadarkan orang yang bebal itu sulit sekali. Apalagi kaitannya bahwa aku adalah pelayan yang masih tergolong sangat muda dari usia dan juga pengalaman. Tidak seperti engkau, Guru. Namun Rasul Paulus menekankan di ayat yang pertama ada hal yang penting yang harusnya dilakukan oleh Timotius. Apa hal yang terpenting? Mari kita baca ulang. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Jadi ini sepertinya surat yang tidak ada kata kulit sekapur sirih atau apa, kata pengantar, sekapur sirih, apa istilahnya, yang misalnya surat itu harus ada basa-basinya gitu loh, kata pengantarnya. Jadi Rasul Paulus ini langsung nembak di intinya. Dia tidak pakai tedeng aling-aling kalau bahasa Jawanya. Dia langsung nembak ke intinya. Yang penting, jadi misalnya, Guru, aku tidak mampu melakukan tugas ini, Guru, berat sekali. Itu orang-orang bengkong, Guru, yang kalau dinasihati mereka lebih pintar dariku, dan mereka menganggap rendah aku karena aku masih muda. Rasul Paulus tidak mengiyakan pernyataan Timotius, tapi dia langsung tembak ke intinya. Yang penting kamu berdoa syafaat dan mengucap syukur. Paham ya? Jadi tidak ada kata pengantar, dia langsung tembak di situ. Di situ poinnya, di situ kekuatannya. Bahwa apa yang ditransferkan oleh Rasul Paulus itu seolah-olah Timotius ini meskipun muda, dia dapat jalan pintas untuk mendapatkan inti-inti dari pelayanan, kiat-kiat melayani yang hebat. Jadi dia tidak melewati tahap-tahap proses yang seperti Paulus alami, tetapi Paulus membagikan intisari daripada apa yang harus dilakukan dalam kaitannya melayani jemaat Allah atau melayani Tuhan. Nah, kalau kita melihat di ayat yang pertama ini juga yang kemudian menjadikan kekuatan bagi almarhum dan kita semua. Kekuatan orang percaya hanyalah syafaat dan ucapan syukur. Mengapa syafaat? Karena kita melawan bukan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa di udara, roh jahat di udara, yang mampu saja, yang sangat mampu mengacau balokkan pelayanan rumah tangga kita lewat apapun. Saya punya saudara ini, saya kok sesak ya, begini saja nih, itu benar. Maaf ya, saya pakai satu masker aja. Saya membagikan sedikit dari apa yang dialami oleh saudara saya yang punya karunia pelayanan okultisme. Dia mengatakan kepada saya begini, Mas, jenengan itu harus bersyukur. Jenengan itu saudara, Anda harus bersyukur. Kenapa? Anda tidak diberikan karunia penglihatan. Nah, kenapa? Saya diberikan karunia penglihatan yang jelas sekali melihat roh apa yang menyerang kehidupan jemaat itu. Jadi saudara saya namanya Esther, dia bisa melihat penguasa daerah situ yang mengintimidasi jemaat, yang mengintimidasi masyarakat di situ. Jadi di GKJTU, di Blora itu, masih
kehidupan jemaatnya itu masih abu-abu. Antara kejawen dan kekristenan itu masih campur. Bahkan mereka masih meyakini bahwa klenik, tahu klenik ya? Apa sih bahasa Balinya? Klenik itu. Gegemat, jimat, sabuk itu adalah kekuatan yang menolong dia untuk mengatasi persoalan. Dan itu semua berasal daripada Tuhan, katanya begitu. Nah, Esther ini mengalami intimidasi yang hebat karena dia memiliki iman yang ekstrim. Dia tidak mau jemaat Tuhan itu mendua hati, menyakiti hati Tuhan. Dia ingin bersihkan itu semua. Jadi memang terjadi reformasi yang luar biasa, pembaharuan yang luar biasa. Ada beberapa jemaat yang dilepaskan dari kuasa-kuasa itu. Bahkan segala yang diyakini oleh jemaat kaitannya dengan ilmu-ilmu itu dibakar habis, dibersihkan. Sampai ini mengundang kemarahan bagi penguasa. Ini saya mengatakan apa yang dia katakan ke saya. Saya itu bisa melihat apa yang dia pegang, makhluk apa yang melindungi orang itu. Nah, satu kali karena Esther ini dianggap ancaman oleh penguasa daerah situ, malam dia datang, penguasa itu, anak buahnya Lucifer itu, wujudnya seperti ular dan badannya manusia. Sisiknya seperti perisai yang terbuat dari perunggu, jadi tidak bisa ditembus. Sisik ularnya itu tidak bisa ditembus. Dan kuat sekali, warnanya emas. Datang dan marah-marah kepada Esther. Marah-marahnya bukan dengan bahasa manusia, tapi Esther diberi hikmat oleh Tuhan untuk bisa mengetahui apa yang dia ucapkan. Jadi si Lewiatan ini, dia katakan Lewiatan, ini jenis Lewiatan, jadi jenis ular itu Lewiatan. Ini tidak terima karena pengikutnya direbut. Karena anak-anaknya dimenangkan oleh Tuhan, tidak terima. Dia ancam Esther. Tunggu ya, nanti saya akan buat kamu kacau. Dia semburkan bisanya ke Esther, bisa ularnya itu. Tapi bisa itu seperti bunyi sabun yang hilang begitu saja, dirasa dingin, tidak menyengat, tidak membuat dia terluka. Namun apa yang terjadi? Satu desa itu tanpa sebab membenci dia, tanpa sebab menggosipkan, memfitnah, menginginkan Esther pergi dari situ, bahkan ada yang menginginkan Esther mati. Dia konsultasi ke saya, kalau kamu gimana? Saya tidak mau pusing dengan hal itu. Kalau mereka yang resah, itu berarti mereka sendiri yang akan habis. Orang yang berniat jahat, dia akan habis dengan kejahatannya sendiri. Kalau saya sih tulus, tidak ada yang saya harus pertahankan dengan diri saya. Waktu saya katakan di minggu lalu bahwa saya sudah mati dengan mengejar hormat manusia. Saya sudah tidak mau lagi mendapatkan penghargaan apapun dari manusia, meskipun mereka membenci saya tidak akan tersakiti. Oh bagus dengan satu, saudara Anda tidak bisa melihat makhluk itu. Yang kedua, Anda punya sifat yang cuek. Rupanya itu yang saya dapat hari ini, kata Esther. Nah, itulah yang kaitannya dengan apa yang mungkin dirasakan oleh Timotius. Bahwa peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tetapi kuasa-kuasa yang bisa membuat suasana kehidupan kita kacau balau. Dan kita tahu asalnya dari mana? Dari kuasa iblis yang menginginkan anak-anak Tuhan ingin lemah dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu, kekuatannya hanyalah bersyafaat, berdoalah untuk siapa yang kau kenal, siapa yang ada dalam pikiranmu. Suamimu, istrimu, anak-anakmu, saudaramu, tetanggamu, majelis, pendeta, masyarakat di sekitarmu, bangsa dan negara, dan semua orang. Berdoalah untuk mereka agar mereka pun terselamatkan. Dan yang kedua, mengucap syukurlah, sebab dalam ketidakmampuanmu Allah memampukanmu. Jadi dalam kehidupan kita tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Bukan karena kita orang Timur, orang Bali, orang Jawa, yang kalau kena musibah masih ada kata untung, tidak. Tapi firman Tuhan menginginkan sungguh-sungguh dalam segala hal kita harus mengucap syukur. Lalu apa kaitannya dengan ucapan syukur hari ini? Bahwa
Keluarga di sini sudah boleh melewati masa-masa sulit. Almarhum sudah dimenangkan oleh Tuhan dari kesakitan yang hebat, dan Tuhan menggerakkan semua orang untuk menolong keluarga ini tidak sendirian mengatasi persoalannya. Itu yang harus kita syukuri. Karena itu baik GKPD punya tradisi mengucap ucapan syukur setelah ibadah pemakaman. Yang kedua, masih dengan permohonan atau syafaat. Syafaat itu ditujukan kepada raja-raja, semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Dan ayat firman Tuhan ini sesuai dengan apa yang kita alami hari ini. Tadi saya katakan, kenapa kok kebetulan sekali almarhum pulang di hari Minggu, hari kemenangan, bukan hari Sabat ya. Kita bukan ibadah pada hari Sabat, tetapi pada hari kemenangan. Kalau hari Sabat itu saudara kita Advent. Di hari Sabtu, hari Sabat, hari Minggu kita menggunakan tradisi bahwa Yesus bangkit dari kubur pada hari Minggu, dia menang. Di hari kemenangan. Dan kenapa kita ucapkan syukur di hari kemerdekaan? Karena kita akan berdoa untuk bangsa yang tetap berjuang memulihkan negeri ini dari persoalan yang ada. Dan yang ketiga, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saya kira jelas bahwa 1-4 ini Rasul Paulus mengajarkan hal-hal yang substansial kepada Timotius untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara, bagi semua orang, dan untuk tetap mengucap syukur di tengah-tengah kesulitan. Tuhan tetap akan memampukannya. Saya kira firman Tuhan ini semoga menolong keluarga melanjutkan apa yang menjadi tradisi yang baik dari keluarga ini. Saya tadi lewat di apotik di depan itu, di depan rumah sakit umum Tabanan itu. Apotik apa namanya? Restu. Nah, apotik Restu. Nggak tahu ini jadi pokok serba kebetulan sekali. Ada mobil Fortuner putih. Ada mobil Fortuner putih, seperti biasa mobil ini nggak ada yang istimewa. Tapi saya lihat di DK motornya, di DK mobil, plat mobilnya. DK-nya tulisannya begini. DK 1134 KU. DK 1134 KU. Apa? Ibuku. Saya mau tulisan itu ditanam di hati anak cucu. Berbanggalah memiliki ibu yang sudah meninggalkan tradisi yang baik. Bukan hanya ditulis di plat mobil, tetapi diingat sepanjang hidup bahwa seorang ibu Surate mewariskan kematangan iman dan prinsip-prinsip yang benar yang akan menolong kita tetap untuk melewati masa-masa yang sulit. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami tetap akan mengingat dan mengenang almarhum. Kami bersyukur Tuhan untuk mempertemukan kami dengan almarhum dan mendapatkan begitu banyak nilai-nilai iman yang kami tetap akan pakai sampai kami pun berkemenangan. Kami bersyukur Tuhan sebab firman Tuhan menguatkan kami pada sore hari ini. Dan kiranya firman yang kami dengarkan mendapatkan tempat yang istimewa di dalam loh hati kami dan akan mengingatkan kami tatkala kami mendapatkan kesulitan seperti hamba-Mu Timotius yang melihat
kesukaran dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu, dan terpujilah nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita responi firman Tuhan ini dengan pujian Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, Dia boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berdoa, ingat kurang pasrah diri dalam doa padanya. Mari kita membawa syafaat kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, yang menganugerahkan bagi kami kehidupan, kesehatan, kekuatan sampai dengan sore hari ini. Bapa yang mau turun tangan menyelamatkan kami yang berdosa ini, dan mengorbankan putra tunggal-Mu bagi kami yang tidak layak ini. Kami mensyukuri akan banyak hal, dan rasa syukur yang kami naikkan saat ini tidak akan menggantikan kebaikan-Mu yang tanpa batas itu. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau menyertai kami dalam kedukaan yang kami sudah lewati. Prosesi demi prosesi yang dilakukan kemarin boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan segala kesulitan-kesulitan yang sempat membuat kami khawatir dan takut, Tuhan meluputkan kami dan melepaskan kami. Tuhan menolong kami. Bapa, oleh karena itu kami menaikkan syukur bagi-Mu, dan biarlah rasa syukur ini diwujudkan dengan kebersamaan yang boleh kami himpun saat ini. Bersama dengan keluarga kami akan menaikkan syafaat kami, memohon senantiasa Tuhan campur tangan atas apa yang akan tetap kami lanjutkan. Kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi di hadapan kami nantinya. Kesulitan, kesusahan, masalah yang senantiasa datang dan pergi. Kiranya Tuhan mendahului kami dan keluarga ini untuk boleh melewatinya dengan kemenangan. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa untuk anak cucu dalam tumbuh kembang mereka, Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang merencanakan dan merancang masa depan mereka, pertumbuhan mereka baik secara mentalitas, spiritualitas, dan juga fisik jasmani mereka dalam rencana dan rancangan Tuhan saja. Engkau memberikan mereka iman yang kokoh, bertumbuh dan berbuah yang lebat seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan mereka kelak. Mereka menjadi generasi-generasi yang juga boleh menyaksikan kebaikan Tuhan dan menyampaikan kebaikan Tuhan bagi semua orang, seperti yang sudah diwariskan dan dilakukan oleh almarhum yang kami kasihi. Ya Bapa Surgawi, untuk usaha dan pekerjaan dari anak-anak Tuhan, Engkau berkati mereka, dan tidak sekalipun Tuhan meninggalkan mereka ketika kesulitan menghampiri mereka dalam mereka berkarya, berusaha, bekerja. Berkat Tuhan melampaui akal dan pikiran kami, tercurah bagi mereka, mencukupi mereka, bahkan berlimpah berkat-Mu. Kami juga mohonkan keselamatan keluar masuk rumah ini, seluruh anggota keluarga di tempat ini dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Jauhkan dari segala kecelakaan, mara bahaya, juga maut sekalipun. Ya Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang ada di Sumba dan dimanapun berada. Kami percaya bahwa Tuhan juga melawat mereka dan mengasihi mereka, memberkati mereka seperti Tuhan sudah melawat dan mengasihi dan memberkati kami. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk para hamba-Mu majelis
yang boleh hadir saat ini dan jemaat Tuhan yang boleh terhimpun saat ini. Kami yang hadir dengan kerinduan akan bersekutu, Tuhan puaskan kami dengan firman-Mu, dan Tuhan berikan kami kesempatan untuk mengucap syukur lewat puji-pujian yang kami naikkan. Biarlah berkat hari ini kami boleh syukuri, dan sekiranya kami boleh berpisah satu dengan yang lain nantinya, Tuhan, kami pulang dengan membawa berkat, dan kami melanjutkan aktivitas kami untuk memuliakan Tuhan di hari lepas hari. Ya Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk masyarakat di sekitar kami, di sekitar keluarga kami ini. Engkau berkati kehidupan mereka, bangsa dan negara kami yang masih berjuang untuk pemulihan negeri di tengah keterpurukan pandemi COVID-19. Tuhan, campur tangan dan lepaskanlah bangsa kami dari persoalan itu. Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan yang kami boleh peringati pada hari ini. Biarlah kami juga memperingati kemerdekaan iman kami, bahwa kami memiliki iman yang dimerdekakan oleh Kristus. Kami berani menyampaikan kebenaran bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak hal yang belum tersampaikan dalam syafaat ini. Kami sempurnakan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan lewat pujian PBA 57 El Shaddai. Kita nyanyikan 2 kali, dan di nyanyian yang kedua nanti kita bangkit berdiri, lalu kita berdoa untuk berkat Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus di susah, Roh Kudus hidupku, tak usah ku cemas, yang memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Kita bangkit berdiri, kita ulangi pujian ini. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus lihat aku. Tak usah ku sesat, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku.
Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada sore hari ini. Kami mengumpulkan bagimu pundi-pundi, bukan untuk memperkaya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang pemilik langit dan bumi. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini nantinya menolong pelayanan gereja-Mu untuk melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Berikan kami hikmat agar mengelolanya dengan takut akan Engkau. Dan berkat Tuhan yang masih ada dalam hidup kami masing-masing, Engkau juga urapi hati dan pikiran kami, tangan-tangan kami, agar mengelola berkat-Mu dengan bijaksana. Menjadikan kehidupan kami berkat bagi semua orang. Selanjutnya Tuhan, kami akan undur diri, pulang ke rumah kami masing-masing, pesertai langkah kaki kami agar tiba di tempat tujuan kami dengan selamat. Keluarga yang akan melanjutkan kehidupan mereka, Tuhan juga berkati dan lindungi mereka. Kami percaya bahwa kasih dan kemurahan Tuhan tidak akan berakhir meskipun kehidupan ini harus berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kini kami arahkan hati dan hidup kami untuk memohon berkat Tuhan turun atas kami sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah turun ke atas saudara-saudari sekalian di dalam Putranya Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan Allah Roh Kudus saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Terima kasih untuk waktunya.